Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khairuddin. Saya dari kelas 3E. Di sini saya akan menerangkan tentang ibham Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian ibham Al-Quran. Asal kata al-mubham yaitu ibham mempunyai arti tersembunyi, juga tidak jelas. Selain kata ibham, ada juga yaitu abhama, berarti samar-samar. Artinya, untuk memahami makna suatu lafaz yang kurang jelas bisa dihubungkan dengan dalil lain. Ada juga menurut istilahnya yaitu makna Al-Quran itu adalah semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan tanpa spesifik atau yang masih belum umum artinya dari makna tersebut. Ilmu yang baik dalam penafsirannya itu juga ilmu mubaham Al-Quran karena langsung tersumber dari penukilan atau periwayatan, tidak melibatkan yang lain maupun pendapat atau dari perkataan ulama. Yang kedua adalah terjadinya mubaham. Yang pertama, menjelaskan ayat yang masih samar-samar maknanya dengan ayat yang lain. Yang artinya yang dimaksudkan jikalau ada ayat yang masih umum bisa dijelaskan dengan ayat yang lain. Contohnya surat Al-Fatihah ayat 7. Arti dari ayat tersebut, manusia yang Allah kasih nikmat berupa jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Dijelaskan lagi ayat ini dengan Quran surat An-Nisa ayat 69. Siapa saja yang menaati dan patuh terhadap Allah juga Rasulnya, mereka semua akan diberi nikmat yang berupa jalan yang lurus, dan Allah akan menempatkan mereka dengan para Rasul juga sahabat dan orang yang menjaga omongnya atau perkataan jujur, dengan para syuhada atau orang yang mati syahid. Yang kedua, karena arti makna yang terkenal maka jelas juga maksud ayat tersebut. Maksudnya ini pada surat Al-Baqarah ayat 35 yang menjelaskan tentang Allah menyeru kepada Nabi Adam juga istrinya untuk surga dijadikan tempat tinggal mereka berdua. Ayat tersebut sudah jelas maksud dari istri itu ialah Hawa alaihissalam, karena Nabi Adam sendiri tak mempunyai istri selainnya. Yang ketiga, menutupi sebuah makna dengan sengaja agar mempererat perintah untuk menyayanginya. Maksud dari kaidah ini pada surat Al-Baqarah ayat 204 tentang orang yang menentang Allah dan Rasulnya yang membicarakan kehidupan dunia yang istimewa untuk menerai hati orang lain. Ayat tersebut dimaksudkan kepada Akhnas ibn Syuraik karena rasa bensinya terhadap Islam, tapi pada akhirnya ia masuk agama Islam juga. Itu pun juga beliau menjadi salah satu sahabat yang baik dalam beragama. Yang keempat, tidak adanya pernyataan yang jelas atau atas manfaat yang penting. Misalnya pada Quran surat Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Yang dimaksud ayat tersebut adalah negeri Ailah atau Tabriyah, suatu negeri yang ditujukan pada kata Al-Qaryah menurut Al-Fuqaha. Yang kelima, makna yang bersifat umum harus dijelaskan lebih detail agar tidak ada berkaitan dengan seseorang secara khusus. Contoh daripada kaidah itu pada surat An-Nisa ayat 100 yang bercerita tentang seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya dengan niat berhijrah, akan tetapi pada saat hendak keluar tujuannya dia meninggal. Maka itu sudah dapat pahala yang besar di sisi Allah. Berkata Ikrimah, salah satu sahabat, 14 tahun saya mencari jawaban terkait siapa yang keluar rumah dengan maksud berhijrah, akan tetapi belum sempat tempat yang dituju karena sudah meninggal. Yang dimaksud ayat tersebut adalah Damroh ibn al-Ais, seseorang yang sedang sakit, akan tetapi ketika ayat tentang hijrah turun, beliau langsung bergegas keluar untuk hijrah. Kemudian beliau wafat sebelum tempat yang dituju. Selanjutnya, menceritakan watak yang sempurna tanpa menyebut kelebihannya, juga tanpa namanya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan misal ayat tersebut Quran surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Makna as-siddiq untuk Nabi Muhammad akan tetapi juga as-sodaqo bihi tertuju pada Abu Bakar as-Siddiq dan pada kalangan orang yang berlaku jujur dan perkataan maupun perbuatannya. Yang ketujuh, untuk melemahkan sifat karakter yang buruk. Misal Quran surat Al-Kautsar ayat 3, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dilah yang terputus. Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah Al-Ashi bin Wa'il, orang yang disindir dalam penggalan ayat tersebut karena sifat karakter yang buruknya. Selanjutnya kaidah-kaidah mubham. Yang pertama,
Tidak berijtihad dalam mencari mubaham karena Allah lah yang tahu akan semua hal yang pada di Al-Quran. Kaidah di atas jelas bahwa sifat yang tercela itu ketika seseorang mencari-cari mubaham atas dasar yang mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran. Karena semua ayat yang Allah katakan tentang ayat yang mengandung ibham itu karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas, dan barang siapa juga tentang kehendaknya ataupun perintah maka siap-siap akan dimusingkan kepada neraka yang itu tempatnya untuk orang-orang yang sesat. Contoh dari itu diambil dari ayat 60 surat Al-Anfal yang menjelaskan mengenai persoalan memerangi orang-orang yang tidak taat akan aturan Allah dan juga orang-orang yang mencari-cari dari kesalahan ayat daripada Al-Quran. Imam Yarkashim berpendapat tentang ayat ini bahwa yang dimaksud itu ayat itu untuk golongan jin. Akan tetapi dibantah oleh Imam Suyuti dengan berkata bahwa yang dimaksud itu bukan siapapun itu, akan tetapi siapa yang sekali-kali berani untuk mencari ibham untuk kepentingan diri sendiri dan juga menolak perintah Allah. Yang kedua, tidak memperpanjang lebar lafaz mubaham dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kaidah kedua ini dijelaskan dengan diturunkan Al-Quran untuk penjelasan petunjuk atas manusia yang hidup di dunia ini. Ketika Allah menurunkan lafaz yang mubaham untuk menjelaskan karena adanya manfaat itu tersendiri dari ayat tersebut. Terkait itu, ilmu ini tidak ada penjelasan yang lebih dalam dan detail pada Al-Quran yang rinci. Akan tetapi jikalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri maupun hadis Nabi, maka dari itu tidak perlu diperpanjang lebar lagi karena adanya batasan-batasan agar tidak melampaui batas manusia. Ibnu Taimiyah juga berkata, jikalau ada yang bertanya tentang ayat-ayat mubaham, maka cukup diam dan tidak perlu dibahas. Kita juga tidak tahu bagaimana kebenarannya tanpa dalil yang syar'i. Berpendapat juga Ibnu Taimiyah bahwa masalah ini masih umum dan tidak ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Contoh pertanyaan yang tidak perlu ditanggapi, pertanyaan mengenai anjing Asbabul Kahfi, warnanya apa, dan juga tongkat Nabi Musa yang terbuat dari apakah bambu itu atau dari kayu apa itu. Selanjutnya, mengaitkan dalil nakli untuk menjelaskan ayat mubaham tanpa menggunakan ra'i atau pendapat para ulama pada umumnya. Biasanya ayat-ayat mubaham itu sudah ada yang menjelaskan dalam Al-Quran dan juga pada hadis Nabi. Juga para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah berkata juga beberapa faktor untuk mengetahui dari mana asal-usul jalur periwayatannya jika asal-usulnya benar dari Nabi kita. Contohnya, apa yang disebutkan di Al-Quran mengenai guru Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka hal seperti itu kita dapat terima tanpa perlu lagi bertanya sana sini. Yang selanjutnya, contoh-contoh daripada ayat-ayat mubaham. Di sini saya akan mencontohkan satu dari ayat Quran surat Al-Fatihah ayat 7 yang berarti Allah mengasihkan nikmat untuk berupa jalan yang benar dan tidak menyesatkannya. Dijelaskan juga An-Nisa ayat 69, siapa saja yang menaati dan patuh terhadap Allah juga Rasulnya, mereka semua akan diberi nikmat yang dari Allah juga. Allah akan menawarkan mereka dengan para Rasul juga sahabat dan orang-orang yang menjaga omongannya atau orang-orang yang berkata jujur, juga para syuhada atau orang yang mati syahid. Sekian dari saya. Bila ada salahnya kami mohon maaf, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.